Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Para santri dan santriwati Sekolah Belajar Islam yang kenal Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini pelajaran Maqasid Syariah, pertemuan yang keenam, kita akan membahas tentang kaedah-kaedah yang berkaitan dengan maqasid syariah. Baik, ya. Eh, Beberapa kaidah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada kaidah yang ketiga dan keempat ya. Kalau ini ada kaidah yang kedua, maaf, ini latihan ya. Ini latihan, jadi kita lewati aja. Oke, mohon maaf saya ralat untuk tema kita pada pertemuan kali ini. Tema kita bukan tentang kaidah ya. Ini ada yang perlu diperbaiki ya. Tema kita adalah tentang macam-macam maqasid ya, syariah ya. Macam-macam maqasid syariah. Nah, di sini penulis kitab Bidayatul Qasid ila Ilmil Maqasid menyampaikan min map gitu ya, tentang eh, macam-macam maqasid ya. Yang pertama ada at-tarjih bainal masalih. Dimulai dari qawaid maqasidil mukallafin. Kaidah maqasid syariah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kemudian dari kaidah itulah akan dimanfaatkan kaidah itu untuk at-tarjih bainal masalih. Kaidah maqasid syariah itu berfungsi untuk mentarjih ya, atau menguatkan salah satu maslahat. Jika terdapat berbagai maslahat, jika kita harus memilih salah satu di antaranya, kita bisa menggunakan kaidah maqasid mukallafin. Kemudian dari situlah kemudian qawaid usulul maqasid. Dari permasalahan yang dipecahkan oleh qawaid maqasid mukallafin, proses selanjutnya akan muncullah, akan lahirlah dari situ qawaid usulul maqasid. Qawaid usulul maqasid. Kemudian dari qawaid usul maqasid akan muncullah menjadi qawaid wasail maqasid. Ya, jadi namanya maqasid itu kan ada dua ya, ada usul, ada wasail. Ada pokok ya kan ya, ada pokok, ada sarana. Nah, jadi penggunaan qawaid maqasid mukallafin dalam memecahkan masalah, dalam memecahkan tarjih dalam masalah itu nanti akan terurai lah mana yang usul maqasid, mana yang wasail maqasid. Nah, itu lalu oleh para ulama disusun menjadi kaidah belajar dari kasus-kasus itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah qawaid raf'ul haraj. Nah, dari situ kemudian dipahami bahwasanya adanya kaidah raf'ul haraj, kaidah yang itu kaidah maqasid yang berupa raf'ul haraj ya. Artinya Islam ini hukum-hukumnya semuanya bertujuan untuk menghilangkan kesusahan. Lalu kemudian muncullah qawaid al-ma'alatil af'al. Kemudian qawaid al-maqasid wal wasail, kemudian selanjutnya ada qawaid masalih wal maqasid. Nah, kita coba akan eh, pelajari pada penjelasan di buku ini. Qala al-muallifu hafizahullah taala wa hunaka qawaidun katsiratun ukhra. Selanjutnya ada kaedah-kaedah yang banyak. Oh, berarti ini bicara tentang macam-macam kaedah. Ya, sehingga relevan ya judul ini, mohon maaf ya saya ralat ya. Judul ini relevan ya, kaedah-kaedah
maqasid bagian kedua. Tuh. Nah, di sini jelaskan berbagai kaidah, berbagai macam kaidah maqasid. Yang pertama, qawaidun fi usulil maqasid. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pokok maqasid. Yang pertama, asy-syari' la yuqsad la yaqsudu bit taklifil masyaq wal i'anat fihi. Syariat tidak bermaksud untuk membebankan hukum-hukum atau perintah dan larangan yang memberatkan manusia. Nah, ini merupakan kaidah pokok dalam maqasid. Artinya ini adalah fondasi yang paling mendasar gitu, di dalam maqasid kita, maqasid Islam. Yang kedua, la niza'a fi anna syari'a qasidun ila taklif bima yalzamu min kulfatin wa masyaqqatin ma walakinnahu la yaqsudu nafsul masyaqqah bal yaqsudu ma fi dzalika minal masalihi al-'aidah 'ala al-mukallaf. Yang kedua, tidak ada perdebatan atau semuanya sepakat bahwasanya syariat memaksudkan di dalam pembebanannya min kulfatin wa masyaqqatin ma, ya. Syariat di dalam penetapan hukum-hukumnya, penetapan perintah dan larangannya tentu mengandung kulfatun wa masyaqqah, mengandung pembebanan, ya, mengandung nilai yang memberikan beban kepada manusia. Walakinahu, akan tetapi, la yaqsudu nafsul masyaqqah. Akan tetapi pembebanan itu, hal yang memberatkan dalam perintah dan larangan syariat itu bukanlah itu yang dituju oleh syariat. Bukan itu yang dituju oleh syariat. Ma ja'alallahu ma ja'alallahu lakum fid dini ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini memberatkan kalian, ya, gitu kan? Jadi, kalaupun ada masyaqqah di dalam perintah-perintah syariat itu bukan la yaqsudu nafsal masyaqqah. Tidak dituju. Itu bukan suatu hal yang dituju oleh syariat. Bal yaqsudu ma fi dzalika minal masalih. Akan tetapi yang dituju adalah maslahat-maslahat yang akan kembali kepada mukallaf itu sendiri. Yang ketiga, idza kanatil masyaqqah amran kharijan minal mu'tad. Jika masyaqqah itu adalah suatu perkara yang tidak biasa, bihaitsu yahsulul mukallafi biha fasadun dini au dunyawi. Maksudnya adalah ketika di dilakukan, ya, akan menyebabkan rusaknya agama dan dunia seseorang. Famaqsudu syari' fiha ar-raf'u 'ala al-jumlah. Maka syariat pasti akan memaksudkan atau mentujukan bahwasanya masyaqqah yang seperti itu akan diambil. Masyaqqah yang seperti itu akan dihilangkan, ya, akan dihilangkan secara total. Yang keempat adalah wad'u syari' innama huwa limasalihil ibad fil ajili wal ajili ma'an. Nah, prinsip yang keempat adalah syariat menetapkan hukum-hukum perintah dan larangan itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan setiap hamba. Nah, syariat ketika menetapkan perintah dan larangan, hukum-hukumnya itu semata-mata untuk kemaslahatan manusia, baik untuk maslahat yang ajilin segera atau ajilin yang tidak disegerakan. Yang kelima, al-mafsadatu idza kanat hiya al-ghalibah bin nadhar ila al-maslahati fi hukmil i'tiyad fa rafuha huwa al-maqsudu syar'an. Mafsadah, suatu bahaya, jika bahaya itu mendominasi sebuah maslahat, mendominasi suatu maslahat fi hukmil i'tiyad dalam keadaan normal, maka syariat memaksudkan maslahat, mafsadat itu
maka maslahat itu dibatalkan. Wali ajli waq'in nahi, karena pasti maslahat yang mengandung mafsadat yang dominan itu pasti ada unsur di situ, ada unsur yang haram pasti itu. Baik. Yang keenam, al-mafhum min wad'i syari' anna ta'ata wal ma'siyata ta'dhumu bihasabi 'azamul maslahatu awil mafsadatu an-nasyi'atu anha. Yang keenam, prinsip pokok dalam maqasid yang keenam ya, dapat difahami al-mafhum, dapat difahami dalam hukum-hukum syariat bahwasanya dalam ketetapan-ketetapan syariat Islam bahwasanya segala ketaatan ataupun maksiat yaitu akan semakin besar nilainya sesuai dengan besarnya maslahat ataupun mafsadat yang disebabkan olehnya. Jadi ada ketaatan yang akan menyebabkan datangnya maslahat yang semakin besar, maka ketaatan ini semakin besar pahalanya. Dan sebaliknya, maksiat atau dosa yang semakin mendatangkan mafsadat yang besar, maka akan semakin besar juga dosanya. Baik. Kemudian yang ketujuh, al-masalih wal mafasid raji'atun ila khitab syar'i. Yang namanya maslahat dan mafsadat itu raji'atun, harus dirujuk, harus berdasarkan khitab syar'i, berdasarkan dalil. Jadi dalam menilai maslahat dan mafsadat itu harus berdasarkan dalil, tidak boleh berdasarkan yang lain kemudian bertentangan dengan dalil. Nah, itulah 7 qawaid usulil maqasid, ya, 7 poin yang menjadi pondasi pokok daripada maqasid Islam. Ini penting banget untuk kita pahami ya, karena akan semakin menjadikan kita berprasangka baik terhadap perintah dan larangan Allah SWT. Para santri dan santriwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sekarang kaidah yang kedua, jenis kaidah yang kedua. Qawaidun khassa bil wasail. Kaidah yang kaidah yang hanya berkaitan dengan wasilah-wasilah. Kalau tadi dengan berkaitan dengan apa? Usul. Usul itu suatu hal yang pokok. Suatu hal yang memang menjadi tujuan. Nah, kalau ini wasilah, ya dia bukan menjadi tujuan utama. Dia hanya sebagai jembatan atau sarana untuk menuju al-usul, ya, menuju pokok. Yang pertama, al-wasail laha hukmul maqasid. Ini kaidah-kaidah yang berkaitan dengan wasilah-wasilah, ya. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan wasilah-wasilah. Yang pertama, al-wasail, wasilah itu laha hukmul maqasid, mengikuti hukumnya tujuan. Kalau sesuatu hal yang mubah itu menjadi wasilah tercapainya yang wajib, maka wajib. Ya kan? Cari duit, bukan cari duit. Sudah punya duit, mulai haji, maka mendaftarkan diri untuk mendapatkan kuota haji, beli tiket dan macam-macam menjadi wajib. Yang aslinya mubah menjadi wajib. Karena apa? Sesuatu kewajiban tidak akan tercapai kecuali dengan itu. Sebaliknya, segala sesuatu yang mubah yang menjadi wasilah tercapainya yang haram, maka juga menjadi haram. Sesuatu yang mubah menjadi wasilah tercapainya yang makruh menjadi makruh. Menjadi wasilah tercapainya yang sunnah menjadi sunnah. Lalu kaidah yang kedua adalah al-wasail akhfadu rutbatan minal maqasid. Wasilah itu lebih rendah derajatnya daripada maqasid. Wasilah itu lebih rendah derajatnya daripada maqasid, kayak karena dia hanya sebagai wasilah. Nah, jadi wasilah itu diambil ya selama bisa membantu seseorang mencapai tujuan. Kalau tidak, ya silahkan berganti dengan wasilah yang lain ya lebih. Tapi kalau tujuan tidak boleh berganti-ganti. Maqasid tidak bisa berganti-ganti. Al-qa'idatu tsalitsah, yang ketiga. Al-wasilah idza lam tufdi ilal maqsud saqata i'tibaruha. Wasilah jika tidak dapat menghantarkan kepada maksud, maka wasilah itu akan batal, ya. Wasilah itu otomatis akan batal. Kaidah yang keempat, al-maqsadu idza kana lahu wasilatain yukhayyaru bainahuma. Kaidah wasilah yang keempat adalah
Al-maqsadu suatu maqasid syariah, suatu tujuan, sebuah tujuan. Jika mengandung dua wasilah, maka dipilih salah satunya, bukan diambil dua-duanya, dipilih salah satunya. Kaidah yang kelima, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak akan sempurna, sesuatu hal yang kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali illa bihi, kecuali dengan keberadaannya, maka mengupayakan hal tersebut menjadi wajib, menjadi wajib. Ya, contohnya seperti tadi, beli tiket pesawat, ya kan, ya, mendaftarkan diri ke KBIH untuk naik haji, dia sudah mampu. Itu transaksi-transaksi seperti itu menjadi wajib. Hanya beli pakaian untuk sekedar menutup aurat ketika sholatnya atau menutup auratnya kapanpun. Ini membeli, jual beli itu mubah. Tapi kalau kewajiban menutup aurat tidak akan tercapai kecuali dengan membeli pakaian, maka wajib beli pakaian. An-naw'u tsalits. Sekarang macam-macam yang ketiga. Al-qawaid al-maqasidiyah al-muta'alliqah bil masalih wal mafasid. Yang sekarang adalah kaedah-kaedah maqasid yang berkaitan dengan maslahat dan mafsadat. Yang pertama, wad'u syara'i innama huwa li masalihil ibad fil ajili wal ajili ma'an. Syariat menetapkan segala hukum-hukumnya untuk tujuan maslahat manusia, baik sekarang maupun yang akan datang secara bersamaan. Secara bersamaan. Jadi bukan secara parsial ya. Sekarang saja nanti masa depan berbahaya. Ya, atau sekarang berbahaya masa depan akan menghasilkan dia. Ma'an. Ketika ketika kita menjalankan syariat Islam, itu pada saat ini kita dapat maslahat, pada masa depan juga kita dapat maslahat. Yang kedua, at-tasarruf 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarruf 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Keputusan pemerintah terhadap rakyatnya itu harus dibangun di atas maslahat. Keputusan pemerintah ataupun atasan kepada bawahan, ya kan, keputusan siapa saja yang memiliki wilayah kepada orang yang berada di wilayahnya itu harus dipastikan mendatangkan maslahat bagi mereka. Yang ketiga, al-mafhum min wad'i syari' anna ta'ata wal maqsiyata ta'dumu bihasabi 'azamul maslahatu wal mafsadatu anha. Bisa difahami, ya, dapat dipahami dari segala hukum dan perintah larangan syariat bahwasanya ketaatan dan maksiat akan semakin besar sesuai dengan besarnya maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dari ketaatan dan maksiat itu. Yang keempat, al-ahkam al-masyru'ah lil masalih la yushtaratu wujudul maslahah fi kulli fardin min afradiha bihaliha. Al-ahkam al-masyru'ah, hukum-hukum yang disyariatkan untuk maslahat-maslahat tertentu, maka tidak disyariatkan maslahat itu harus ada di setiap person. Jadi dampak dari pelaksanaan hukum tersebut tidak diharuskan ada atau dialami setiap orang, tidak harus. Bihaliha pada saat itu. Nah, artinya kalau ini hanya bisa ini dilakukan akan bermaslahat bagi satu pihak, tapi yang lain ya tidak dirugikan tapi tidak dapat maslahat gitu kan. Karena tidak mungkin ada ajaran agama yang merugikan, tidak mungkin. Ini bukan berarti kemudian perintah larangan atau ajaran tersebut menjadi batal, enggak. Bihaliha. Haliha itu pada saat itu. Artinya apa? Setiap orang yang menjalankan syariat Islam, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, pasti mendapatkan maslahat cepat atau lambat. Ya. Kemudian jenis kaidah yang keempat, al-qawaid al-maqasidiyah al-mabniyah li kaifiyatil muwazanati wat tarjih bainal masalih wal mafasid. Kaidah maqasid yang dibentuk di atas metode. Di kaidah maqasid berbasis metode memilih maslahat-maslahat yang ada atau meninggalkan mafsadat-mafsadat yang ada. Nah, jadi ini berkaitan kaidah yang jenis yang keempat ini berkaitan dengan apa?
Ini kaidah maqasid yang tujuannya untuk menilai maslahat yang prioritas seperti apa ketika bertumpunya berbagai maslahat. Kemudian ketika bertumpunya berbagai mafsadat ataupun bahaya untuk mencari jalan keluarnya bagaimana. Nah, ini kaidah-kaidah ini berbicara tentang itu. Yang pertama, tahsilu a'lal maslahataini wa infata adnahuma. Diupayakan untuk mencapai maslahat yang paling besar di antara dua maslahat meskipun harus mengorbankan fata adnahuma, mengorbankan maslahat yang salah satunya. Nah, jadi boleh ketika ada dua maksud, ada dua maslahat, tidak bisa diambil keduanya, maka ambillah yang paling besar maslahatnya meskipun Anda harus meninggalkan maslahat yang lebih rendah. Kaidah yang kedua, sya'nu syara'i dafu a'zamil mafsadatain biiqa'i adnahuma. Karakteristik syariat Islam itu adalah mencegah kerusakan yang lebih besar di antara dua kerusakan dengan harus terjatuhnya, ya, meskipun harus terjatuh di dalam kerusakan yang lebih rendah. Nah, ini karakteristik syariat kita nih. Ya, dalam hal larangan. Dalam hal larangan, ada saja larangan syariat yang ketika di dalamnya terkandung dua bahaya, ya, maka mau nggak mau harus memilih salah satunya, yaitu yang paling rendah untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Yang ketiga, fa in kanatil mafsadatu a'dhamu minal maslahati dara'nal mafsadata. Jika mafsadat itu lebih besar daripada maslahat, maka mafsadah yang kita tinggalkan. Wa in kanatil maslahatu a'dhamu minal mafsadati, akan tetapi jika maslahat itu lebih dominan, lebih besar daripada mafsadat, hasalnal maslahah, maka maslahatlah yang diupayakan. Baik, itu jenis yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang kelima, ya, jenis yang kelima. Al-qawaid al-maqsadi al-maqasidiyah al-muta'alliqah bi raf'il haraj wal qawaid al-wasailiyah wa tatbiqatiha fi tasyri' al-usari. Kaidah-kaidah maqasid yang berkaitan dengan raf'ul haraj, berkaitan dengan karakteristik ajaran Islam yang mengangkat kesusahan, dan kaidah-kaidah wasilah serta penerapannya di dalam kehidupan keluarga. Nah, yang pertama, la yajuzu taklifi ma la yutaq. Kaidah yang pertama, tidak boleh membebankan perintah di luar kemampuan. Tidak boleh setiap orang membebankan perintah kepada bawahannya, kepada rakyatnya di luar kemampuan mereka. Yang kedua, asy-syari'atu jariyatun fit taklifi bi muqtadaha 'ala tariqil wastil a'dal. Syariat ini berjalan, syariat ini di dalam memberikan pembebanan syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan itu selalu dalam keadaan wasfil a'dal, dalam keadaan moderat. Tidak berlebihan, tidak juga kurang. Yang ketiga, al-harajul azim ta'bahu syari'atus samhah. Suatu keadaan yang merepotkan, suatu keadaan yang sangat merepotkan, itu akan dibatalkan oleh syariat yang samhah. Ta'bahu, ya, itu akan istilahnya akan dibatalkan, ya, dimaafkan oleh syariat yang pemaaf ini. Syariat yang toleran ini. Kaidah yang keempat, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat menyebabkan diperbolehkannya yang terlarang. Seperti misalnya seseorang yang berada di tengah hutan, kelaparan, tidak ada benda halal yang bisa dimakan. Dia hanya menemukan ular misalnya. Maka dia boleh makan ular untuk sekedar menyambung hidup, tapi tidak boleh berlebih, ya, sesuai sekedar untuk memenuhi kebutuhan daruratnya saja. Yang kelima, al-hajatu tanzilu manzilatat darurah amatan kanat au khassah. Suatu hajat, suatu kebutuhan itu bisa
menempati kondisi darurat, baik kebutuhan itu adalah kebutuhan yang umum ataupun kebutuhan yang khusus. Ya, jadi hajah bisa jadi sampai pada derajat darurat, gitu ya. Yang keenam, kaidah yang berbunyi al-'adah muhakkamah. Adat istiadat atau budaya atau penilaian pandangan umumnya masyarakat muhakkamatun itu menjadi eh, apa ya? Rujukan hukumnya itu menjadi alternatif menghukumi sesuatu. Awal urful mulzam atau urf itu mulzam. Ya, urf itu mengikat. Ya. Yang ketujuh, kaidah yang berbunyi al-istishab. Kaidah istishab itu adalah kaidah kembali ke hukum asal. Contohnya apa ya? Ya, misalnya ketika Anda ragu, ketika Anda sudah berwudu, setelah berwudu Anda yakin Anda sudah selesai berwudu dengan melakukan segala caranya yang sesuai syariat. Lalu kemudian setelah berwudu, kemudian setelah berwudu itu, beberapa saat kemudian muncullah keraguan. Muncul keraguan. Ini batal atau enggak ya? Maka kaidah yang bisa dipakai adalah kaidah istishab. Kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal. Yaitu apa? Yaitu, oh tadi hukum asalnya, hukumnya sebelum muncul keraguan ini saya sudah selesai berwudu. Berarti dia tidak batal. Dia hanya keraguan saja. Nah, istishab itu gitu ya. Baik, para pemirsa, santri, kami siap atas sekolah belajar Islam yang rahimani wa rahimakumullah. Jenis yang keenam sekarang. Ya, jenis yang keenam ya, betul. Jenis yang keenam adalah al-qawaid al-wasailiyah wa alaqatuha bil maqasid. Kaidah-kaidah wasail atau kaidah-kaidah wasilah yang berkaitan dengan maqasid. Yang pertama, lil wasail ahkamul maqasid. Wasilah itu mengandung hukum maqasid. Ini mengulang tadi yang di atas ya. Yang kedua, al wasail akhfadu rutbatan minal maqasid. Ini beberapa kaidah mengulang di atas ya karena memang masuk dalam sub ini. Al wasail akhfadu rutbatan minal maqasid. Wasilah itu lebih rendah derajatnya daripada maqasid. Yang ketiga, al wasilah idza lam tufdi ila maqsudiha saqata i'tibaruhu. Wasilah itu jika tidak mampu mengantarkan kepada sebuah tujuan, maka wasilah itu gugur. Yang keempat, al-maqsadu idza ta'addadatil wasail allati tufdi ilaih wa lam yata'ayyan ahaduha yukhayyaru bainaha. Suatu tujuan jika mengandung berbagai wasilah yang dapat mengantarkan kepada tujuan itu dan tidak mampu yata'ayyan ahaduha, yang tidak bisa dipilih salah satunya, yukhayyaru bainaha, maka harus dipilih. Yukhayyaru bainaha, harus dipilih salah satunya. Atau mungkin ada sejumlah wasilah yang perlu dipilih untuk mengantarkan suatu tujuan. Kemudian yang ketujuh, para pemirsa, para santri dan santriwati rahimakumullah, adalah jenis kaidah maqasid yang berkaitan dengan al-qawaid al-maqasidiyah al-muta'alliqah bi maqasidil mukallafin. Kaidah maqasid yang berkaitan dengan maqasid mukallafin wa ma'alatil af'al dan dampak daripada perbuatan-perbuatan mukallaf. Yang pertama, al-maqasid wal i'tiqadat mu'tabaratun fit tasarrufat wal ibarat. Kama hiya mu'tabarun fit taqribat wal ibadat. Maqasid, tujuan-tujuan dan keyakinan-keyakinan itu dianggap dalam tasarrufat mu'tabaratun ya, fit tasarrufati wal ibarat, itu dianggap di dalam tindakan wal ibarat dan dalam ucapan. Nah, jadi maksud pengucap ini apa? Nah, itu yang menjadi dasar penilaian. Anda mengucapkan ini maksud Anda menceraikan istri Anda atau enggak? Nah, gitu kan. Ini untuk lafaz-lafaz cerai yang apa ya? Sifatnya multitafsir ya gitu ya. Nah, itu. Jadi maksudnya itu menjadi mu'tabaratun atau
Dibahasakan dengan lain i'tiqadat. Apa yang dia yakini ketika mengucapkan itu, itulah yang menjadi mu'tabarah. Itu yang menjadi dasar hukum. Kama hiya mu'tabarun fit taqarrubat wal ibadat. Sebagaimana maksud, niat, tujuan, ya kan, dan juga keyakinan seseorang itu dianggap, ya, dalam atau menjadi dasar dalam melakukan ibadah. Yang kedua, mani ibtagha fit takalif ma lam tusyra' lahu fa'amaluhu batil. Siapa yang melakukan, mani ibtagha, siapa yang melakukan, ya, bisa diartikan seperti itu. Siapa yang berkeinginan, siapa yang berharap melakukan eh, pembebanan-pembebanan yang dianggap oleh yang ajaran-ajaran yang dia anggap itu ajaran agama, padahal itu lam tusyra', padahal tidak pernah disyariatkan, maka amalan itu batil, ya. Yang ketiga, al-muamalatu binaqidil maqsudil fasid. Nah, ini maksudnya apa? Menyikapi perilaku seseorang itu adalah dengan cara memberikan perlakuan sebaliknya dari tujuannya yang rusak, dari niatnya yang rusak. Misalnya, seorang pengen cepat mendapatkan warisan, maka dia membunuh kakeknya, naudzubillah min dzalik, membunuh neneknya, atau bahkan membunuh orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang seperti ini menjadi haram mendapatkan warisan. Nah, itu namanya al-muamalatu binaqidil maqsudi al-fasid. Dia mendapatkan perlakuan justru sebaliknya dari apa yang dia niatkan. Yang dia niat tujuannya membunuh itu adalah mendapatkan warisan, akhirnya malah tidak dapat warisan. Makanya ada hadis yang mengatakan la yarithul qatilu, pembunuh tidak tidak boleh mendapatkan warisan dari kerabat yang dia bunuh. Yang keempat, al-maqasidus syar'iyyah tamna'ut tahil. Ya, maqasid syariah itu melarang tahil. Saya tidak paham, ya, tahil ini. Kita lewati dulu aja. Baik, kemudian selanjutnya kaidah yang ke-8, yaitu jenis kaidah yang ke-8 adalah al-qawaid al-maqasidiyah al-muta'alliqah bi amalatil af'al. Kaidah-kaidah maqasid yang berkaitan dengan dampak-dampak perbuatan, atau bisa disebut kaidah saddud dzara'i wa matlubil masyru', atau juga disebut sebagai kaidah saddud dzara'i, apa ya, menutup celah, mencegah terjadinya suatu bahaya, gitu ya, yang dituntut oleh syariat. Yang pertama ada kaidah istihsan. Kaidah istihsan. Istihsan itu adalah apa? Lebih memilih illat yang khafi daripada illat yang jali. Ya, illat yang khafi daripada illat yang jali. Baik, nanti itu contohnya bisa dilihat di pelajaran usul fikih. Yang kedua, mura'atul khilaf. Qaidatul mura'atul khilaf. Kaidah yang menunjukkan bahwa perbedaan pendapat itu mura'ah, layak diperhatikan. Nah, artinya suatu permasalahan, jika terjadi perdebatan di situ para ulama, masing-masing pendapat itu memiliki argumentasi yang kuat, oh berarti ini harus dianggap. Artinya ini akan berdampak pada hukum, pada apa ya, kualitas, apa ya, hukum daripada persoalan tersebut. Kalau sesuatu yang diperdebatkan masing-masing kuat, oh berarti ini apa ya istilahnya? Ya, bukan sesuatu hal yang sampai pada derajat yakin. Tapi kalau sebuah persoalan itu yang tidak ada khilaf, tidak ada perdebatan, artinya dia ijma, maka itu sampai pada derajat yakin kebenarannya. Ya, kalau mura'atul khilaf, yang dikhilafkan, yang diperdebatkan itu derajat keyakinan kita, ya, derajat keyakinan orang yang membacanya, orang yang mendapatkannya, maka praduga kuat, praduga kuat. Yang ketiga, al-qawaid al-masyru'ah bil asli la tarfa'uha al-awarid al-kharijiyah. Yang ketiga adalah kaedah-kaedah yang telah disyariatkan secara asalnya. Itu tadi yang di atas tadi, yang pertama-tama tadi, usul qawaid al-maqasid tadi. Nah, itu tidak akan bisa dibatalkan oleh segala faktor-faktor eksternal. Artinya tidak akan bisa dibatalkan oleh keadaan apapun, ya, oleh pengaruh apapun.
Nah, itu untuk yang usul tadi. Tapi kalau yang wasail mungkin bisa dibatalkan, ya. Kapan bisa dibatalkan kalau wasail ya? Kita ketika misalnya tadi ada kaidah yang berbunyi eh nah ini, bukan bukan, maaf. Nah ini wasilah al-wasilatu idza lam tufdi ila maqsudiha saqata i'tibaruhu. Wasilah itu jika tidak mampu mengantarkan kepada suatu tujuan, maka dia akan gugur. Ya, Alhamdulillah dengan demikian kita telah menyelesaikan pertemuan yang ketujuh ya ini. Keenam maksud saya. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan yang keenam dari pelajaran maqasid. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, ilmu yang kita dapatkan di sekolah belajar Islam dan kami siap ini bisa menguatkan keilmuan kita dan membangun fondasi-fondasi ilmu yang kuat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.